rencana dari Kota Dumai di kelompok kami. Yang pertama, untuk banjir di pusat kota yang mengakibatkan 25 kepala keluarga harus dievakuasi, sehingga rencananya kami akan memindahkan kepala keluarga di pusat kota. Jadi banjir terjadi di sini, kalau bisa dilihat di sini teman-teman. Jadi banjir terjadi di sini. Ada 25 kepala keluarga yang harus dievakuasi, sehingga yang kami lakukan adalah memindahkan kepala keluarga tersebut ke arah dataran yang lebih tinggi di daerah hutan. Nah, di dataran lebih tinggi ini sebenarnya ada posko pemantau. Posko pemantau ini kami gunakan sebagai shelter pertama yang berfungsi sebagai administrasi untuk melakukan pengungsian. Lalu di sini terdapat gedung multifungsi yang memang sudah ada di sini sebelumnya. Gedung multifungsi ini kami gunakan juga untuk menampung sebagai tempat tinggal sementara untuk para 25 kepala keluarga tersebut. Nah, untuk di shelternya itu terdapat 10 MCK dan 2 dapur umum. Sementara dalam gedungnya sendiri terdapat 20 MCK dan 5 dapur umum. Lalu pada kejadian berikutnya yang terjadi meluapnya di tambak, terdapat evakuasi hingga menjadi 50 keluarga, tetap kami pindahkan ke daerah dataran tinggi karena kapasitasnya masih mencukupi. Nah, lalu terdapat 25 tim medis dan 25 tim medis ya, yang terdiri dari 5 dokter, 2 spesialis dan 3 dokter umum, 10 perawat, lalu 3 orang ahli gizi, 2 orang ahli sanitasi, 2 orang farmasi, 2 epidemiologi dan 1 bidan. Serta kami mendapat bantuan dari mahasiswa tim bantuan medis sebanyak 10 orang. Lalu terjadi runtuhnya bangunan pemerintah sehingga terdapat banyak korban. Rencananya kami akan melakukan evakuasi ke rumah sakit dan puskesmas terdekat yang berada tidak jauh dari tempat pemerintahan tersebut dan melakukan triase. Evakuasi ini bisa dilakukan dengan bantuan helikopter yang memang sudah tersedia, dan juga ada posko sekolah dengan posko yang di daerah paling ujung yang memang sudah ada untuk tempat pengungsian serta untuk korban yang sudah tidak terselamatkan. Nah, untuk triasenya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi berdasarkan triase, dari 25 korban itu ada 8 korban yang warnanya hijau, yang 4 orang kuning, 10 orang merah, yang 3 itu hitam. Penggolongan triase itu kami menggolongkannya berdasarkan start algoritma dari simple THM rapid transport, yaitu dari apakah pasien dapat berjalan, kemudian kemampuan bernafasnya, respiratory rate, radial pulse-nya, sama respons dari pasien. Baik, refleksinya. Yang lain? Anggota tim yang lain? Atau ada yang mau menambahkan untuk refleksinya? Nama saya Nisa Nushifa dari PB 41. Jadi refleksi kita sebenarnya sama kayak tim sebelum. Jadi kita tuh merencanakannya, tadi kan kita bikin posko di kita membagi Kota Dumai jadi 3 wilayah. Terus kita taruh 1 posko di tiap wilayahnya. Nah, ini tuh kita diriin posko itu berdasarkan pertimbangan adanya bencana kebakaran hutan. Jadi kita tidak mempertimbangkan adanya bencana-bencana yang lain. Jadi posko ini sengaja kita taruh. Jadi yang pertama posko yang untuk pemantauan yang dekat hutan, kemudian posko yang di wilayah 2 dan posko yang di wilayah 3. Nah, kebetulan pas bencana tadi itu posko yang kena itu posko yang kedua, yang di tengah. Akhirnya karena mungkin ini salah satu keuntungan juga dari mitigasi kita yang kebakaran hutan, jadi kita masih punya 2 posko di 2 wilayah. Yang satunya di dataran tinggi, yang satunya pas di wilayah yang ada lahan besarnya, yang ada sekolah kayak gitu, dan ada rumah sakit dan puskesmasnya seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke.
Oke, baik sekali. Ada yang mau tambahan dari yang lain? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, untuk kelompok 21, saya kelompok 27 mau bertanya. Tadi kan kami setelah mencari dari undang-undang itu ada jumlah tertentu untuk berapa tim medis yang harus bencana. Oh, keputusan menteri maksudnya. Nah, itu untuk 10.000 sampai 20.000 korban itu yang diturunkan adalah 2 dokter, 2 spesialis, 4 dokter, 4 spesialis. Nah, 10 sampai 20 perawat, 4 bidan. Nah, itu tadi dasarnya apa ya? Untuk kenapa dokter jumlahnya sama dengan bidan gitu? Padahal dokter sama dokter spesialis itu lebih sedikit berdasarkan keputusan menteri yang Bidannya cuma satu. Jadi itu untuk korban sejumlah 10.000 sampai 20.000. Bidannya cuma satu. Ini di berdasarkan keputusan menteri jumlah bidannya lebih banyak dan juga jumlah perawatnya lebih banyak. Tapi tadi dan dokter spesialis Jumlah bidannya dan jumlah perawatnya harus lebih banyak daripada jumlah dokter. Perawatnya tadi lebih banyak kok. Bidannya yang sama. Ayo silakan dijawab aja. Jadi kami itu dari pikiran kami karena kota Dumai kecil, jadi yang jadi bidan itu juga dikit. Jadi yang jadi bidan itu di kita cuma ada 3. Terus dari itu kita harus ngebagi lagi untuk di posko yang pertama banjir sama yang di rumah sakitnya. Jadi dari warga Dumai sendiri itu yang kami pikirnya yang jadi bidan juga dikit gitu. Iya, tapi perawatnya yang jadi bidannya kurang banyak gitu kami pikirnya. Perawat juga masih lebih baik dari dokternya karena dokternya juga jadi dokter di kota itu dikit. Jadi kenapa kita pikir lagi kenapa bidannya sedikit, karena kan di sana sudah ada rumah sakit juga, dan pasti di sana ada bidan banyak kan kota Dumai itu. Dan menurut saya sih agak kurang nyambung aja gitu alasannya, karena jumlah bidannya sangat sedikit. Padahal di sana sudah ada lebih dari 2 rumah sakit, ada 3 rumah sakit loh kan. Dan saya rasa di sana cukup banyak ada sumber daya, ada bidan sih. Dan juga kalau untuk bantuan medis itu saya rasa tidak hanya datang dari Dumai saja. Kalau untuk respon cepatnya memang dari Dumai, tapi untuk bantuan medis yang lain itu bisa datang dari luar kota Dumai itu sendiri sebenarnya. Gimana? Sebenarnya perlu nggak? Bukan gini. Bidan memang banyak di tiap rumah sakit yang ada itu, memang ada bidan, ada perawat. Perlu nggak mereka intinya perlu nggak mereka diletakkan di tempat pengungsian? Satu itu. Yang kedua, bagaimana dengan beban mereka untuk pekerjaan sehari-harinya? Karena di rumah sakit dan di rumah sakit tempat mereka bekerja kan juga tetap membutuhkan, rumah sakit itu tetap harus berjalan. Jadi bagaimana kita dalam rangka kita menetapkan berapa sih jumlah tenaga yang akan kita terjunkan ke daerah bencana, kita mesti berpikir dengan kalau semuanya saya tarik ke sini, rumah sakitnya kolaps ya. Karena rumah sakitnya harus tetap buka. Belum lagi rumah sakitnya akan menerima lebih banyak korban. Rumah sakitnya juga harus tetap kita buka. Jadi kita mesti arif dalam hal menentukan berapa banyak tenaga yang kita perlukan di daerah bencana. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Untuk PB